Kami bangga memakai rumah Jokowi karena kami memperjuangkan Jokowi dari ketika dia gubernur, presiden 2014, presiden 2019. Namun pada hari ini rumah Jokowi dikecewakan sama si anak Jokowi yang namanya Gibran. Pak Ketum, kami memerintahkan bahwa saksikan para wartawan, saksikan para teman-teman relawan bahwa pada detik ini kita sudah tidak pakai nama rumah Jokowi, kami pakai nama Fau Ganjar. Ya, salam seger waras, berjumpa lagi dengan Om Ben. Tetap semangat dan happy. Alon-alon waton kelakon, gremet-gremet waton selamat. Tanpa disadari ini, pelan tapi pasti banyak yang meninggalkan Presiden Jokowi. Usai putra sulungnya Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Awalnya masih loh banyak orang yang berpikir positif. Ontran-ontran pilpres hanyalah kebetulan semata. Hingga dikabulkannya permohonan gugatan batas usia 40 tahun oleh MK. Mayoritas rakyat Indonesia itu tetap berpikir positif nih. Pak Jokowi tetap setia bersama warganya. Ternyata harapan tinggal harapan. Presiden mengizinkan Mas Gibran untuk mendampingi Pak Prabowo. Lawan politiknya dalam duel pilpres. Banyak pendukungnya kecewa, bersedih, menangis, dan tidak yakin ini jalan yang ditempuh orang yang mereka cintai. Kini tak ada lagi kata-kata ojo kesusu, ojo gerusah-gerusuh. Ternyata ojo kesusu itu dimaknai menunggu keputusan MK. Ojo gerusah-gerusuh itu mendukung siapa-siapa. Diartikan pendukungnya disodori putra Pak Jokowi sendiri ini. Makanya beberapa orang tetap meyakini jika Pak Jokowi menyodorkan Gibran agar orang tidak memilih Anies dan Caimin. Ada pula yang bilang gini, dengan berpasangan Pak Prabowo Gibran ini bentuk kesepakatan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Opo iki karepe iki? Maksudnya apa? Orang antipati pada praktek nepotisme, politik dinasti, lalu milih Pak Ganjar Mahfud. Ini bukan itu, bukan begitu faktanya. Memang sudah ada jarak, sudah tidak lagi sejalan. Apa yang semestinya terjadi? Dialihkannya hanya demi kepentingan kekuasaan. Marilah kita berpikir dengan jernih, dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang terbuka. Benarkah Presiden pasrah? Anaknya digandeng begitu saja oleh Koalisi Indonesia Maju. Bukankah jauh-jauh hari sebelumnya Presiden sudah berkata, anaknya belum cukup umur, belum punya banyak pengalaman. Tapi di sisi lain, Wali Kota Solo mengakui, bila capres 2 kali itu masih tak putus asa menawari jabatan Wakil Presiden. Benar kata banyak orang nih, 3T, tata, wanita, dan harta. Ini bisa membuat kita lupa terbuai untuk di dunia ini, lupa dunia ini. Pak Jokowi bukan malaikat. Kami sadar Pak Jokowi adalah manusia biasa. Manusia biasa yang layak, yang selayaknya kita orang ini. Bisa berbuat salah. Orang yang bisa berubah, bisa tergoda dengan bujuk rayu kekuasaan. Pak Jokowi bukan makhluk suci tanpa dosa. Bukan pula memiliki derajat keistimewaan tertentu. Kita harus mengakui ini sesuai, semua ini terjadi meski kita hadapi bersama. Kita sudah melihat kan, tidak hanya satu tokoh atau 2 tokoh, tapi beberapa orang yang sudah menyatakan sikap berlawanan dengan presiden. Di Jogja nih ada seniman Pak Butet, kemudian ada juga wartawan kawakan ini dari Tempo, Pak Gunawan Muhammad. Lalu berbagai relawan kemudian menyatakan sikap.
Apa yang diputuskan Pak Jokowi jelas menciderai demokrasi. Bahkan apa yang sekarang ini terjadi bisa mengembalikan kedaulatan rakyat pada titik nadirnya. Demokrasi dengan masa depan yang sangat suram. Belum pernah terjadi dalam sejarah negara ini. Seorang anak presiden ikut kontestasi pilihan presiden saat orang tuanya menjabat. Bung Karno nih, founding father negara ini, tidak pernah bawa-bawa anaknya ke politik. Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega juga tak memberi kesempatan anaknya untuk jadi pengganti. Pak Harto yang berkuasa 32 tahun saja loh, tidak memberi karpet merah kepada anak-anaknya jadi penggantinya. Pak SBY memberi kesempatan Mas AHY sebagai calon gubernur pada waktu itu pun kalah. Sebenarnya Pak Jokowi memberi peluang anak dan menantunya jadi wali kota. Itu sudah pilihan bijak. Mengapa? 1 tahun jelang kekuasaannya berakhir, Gibran diberi keistimewaan untuk berkuasa. Ditambah cara yang ditempuh dengan merubah aturan, jelas merusak tatanan demokrasi Indonesia. Kita tidak mempersoalkan diubahnya aturan batas usia. Andai kata aturan itu diberlakukan setelah Pilpres tahun depan, atau bila mulai dijalankan Pilpres tahun ini, Mas Gibran itu bisa menahan diri untuk tidak bertarung di kontestasi. Pertanyaan yang sangat menggelisahkan adalah, mau apa wali kota Solo terburu-buru jadi cawapres? Apa yang mau dicarinya di sana? Tidakkah bersabar barang 10 tahun? Setidaknya untuk 1 periode di wali kota lagi dan 1 periode di gubernur. Ini menjadikan modal kelak untuk turun gelanggang di Pilpres pertarungan tahun 2034 itu. Mau bagaimanapun, keputusan ini natoni Mas, bikin sakit, ngelarani, ngelukai mayoritas rakyat Indonesia. Kita menunggu nih. Dari lembaga survei merilis survei kepuasan publik pada presiden setelah keputusan MK keluar dan pendaftaran Gibran sebagai cawapresnya. Sebuah lembaga yang bernama EDEF sudah merilis 95,66% netizen kecewa atas keputusan MK. Hal ini menggambarkan rakyat Indonesia yang menggunakan medsos menilai keputusan MK menciderai rasa keadilan. Mau dibantah seperti apapun, rakyat sudah cerdas, bisa menilai ada kepentingan politik besar atas keluarnya keputusan itu. Bagaimana bisa sosok spesial seperti Pak Jokowi kini malah membantu Prabowo, orang yang memburu kekuasaan sejak 2009 atau 15 tahun lalu tanpa pernah merasa lelah? Bukankah ada pepatah menyebutkan, jangan serahkan kekuasaan pada orang yang mengejarnya? Putusnya urat malu Pak Prabowo mengejar kekuasaan, ditambah sensitivitas presiden pada etika yang berkurang, menjadi pertemuan 2 kepentingan yang besar. Mau jadi apa negara ini? Bila aturan hukum dan demokrasi bisa dikangkangi semau penguasa, apa nasib suara rakyat? Seandainya mereka yang terpilih adalah para pemburu kekuasaan. Beberapa orang berdalih nih, bila ada Gibran di sisi Prabowo, maka cara berkuasa yang serakah bakal bisa dikendalikan. Lihat saja, mana ada posisi wakil kok bisa banyak mengendalikan kekuasaan. Entah wakil bupati, entah wakil wali kota, entah wakil gubernur, termasuk di dalamnya wakil presiden. Masihkah kita akan diam saja, tidak melakukan perlawanan pada praktek-praktek politik kotor macam begini? Dan tahukah kalian, Prabowo puluhan tahun jadi mantunya Pak Harto, penguasa 32 tahun itu, Orde Baru, yang mengatur negara ini dengan penuh otoriter. Orde Baru mengelola Indonesia dengan tangan besi, dengan intimidasi, dengan teror, dengan cara hukum berpihak kepada penguasa. Sementara jadi menterinya Pak Jokowi hanya 5 tahun. Dan ingat, dia dikalahkan oleh Jokowi 2 kali Pilpres. Apakah bila terpilih Pak Jokowi masih bisa mengendalikan Pak Prabowo? Itu halusinasi.
Mimpi belaka, dan jangan berharap loh, bayangan itu yang bakal terjadi. Pilpres masih 4 bulan lagi nih. Bayangan itu yang bakal terjadi nih. Pilpres masih 4 bulan. Masih ada waktu dan kesempatan untuk kita miliki. Untuk bergerak, untuk menyadarkan, untuk memberitahu bahwa yang terjadi sekarang ini adalah sebuah kenyataan. Bila tidak ingin menyesal, maka kita harus memilih pasangan Ganjar Mahfud yang integritas dan dedikasinya telah terbukti bekerja sungguh-sungguh demi rakyatnya. Mereka tidak pernah memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingannya sendiri. Kita tidak perlu melupakan dedikasi dan kebaikan Pak Jokowi pada bangsa ini. Jasanya membangun Indonesia, respect saya, hormat. Hingga pandemi usai, tetap terukir indah dalam hati dan pikiran kita. Tidak ada satupun yang bisa merusak rasa terima kasih kita kepada beliau. Tapi tentang Pilpres tahun depan, dengan berat hati mesti kita sampaikan. Kita tidak berada di kubu Presiden Jokowi. Kita berada di barisan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Demikian opini kali ini. Salam seger waras. Tetap semangat.